memulai pelajaran dengan cara berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu absen dulu ya. Rizky, hadir Bu. Fitriyanti, hadir Bu. Imuratul Arya, Hadir Bu. Nabila, Putri Rakyun, Hadir Bu. Tri Aulianisa, hadir Bu. Ella Fazilat, hadir Bu. Aliza, Hadir Bu. oke semuanya hadir ya. Iya. Untuk hari ini kita akan mempelajari tentang kalorimeter dan kita akan mempraktekkannya. Untuk pertemuan yang kemarin kita sudah mempelajari tentang termokimia dan entalpi. Ya, masih ingat apa itu termokimia? Masih. Oke. Siapa yang mau jawab apa itu termokimia? Iya, silakan. Termokimia adalah ilmu yang dipelajari tentang perubahan kalor atau panas suatu zat yang melibatkan proses kimia dan fisika. Oke, bagus sekali. Siapa yang tahu apa itu entalpi? Saya Iya. Silakan. Mau Putri atau Putri? Ah, Putri, oke. entalpi adalah banyaknya energi yang dimiliki sistem dan kerja. Oke, bagus sekali. Siapa yang tahu apa itu perubahan entalpi? Saya Oke, Fitri. perubahan entalpi yaitu kalau reaksi pada tekanan tetap. Oke, bagus sekali. Kalau sudah dimengerti seperti ini, maka kita akan melanjutkan ke materi tentang kalorimeter. Ibu akan membagikan kalian bahan ajar. Dan ibu juga akan membagikan kalian tentang media pembelajarannya. Ibu kasih waktu kalian 5 menit untuk membacanya. Silakan dibaca. Kalau begitu kita bagi dulu dalam kelompok ya. Ya. Nah, kita berhitung saja ya 1 sampai 3. Setelah itu kembali ke 1. Oke, silakan. 1, 2, 3, 4. 1, 1, 2, 3. 1, 2. Oke. Yang nomor 1 jadi kelompok 1, nomor 2 jadi kelompok 2, nomor 3 menjadi kelompok 3. Oke. Silakan. Oke, meja yang tinggi dijadikan makan. Ibu akan membagikan SKPD-nya. Setelah dibaca, tadi kan sudah baca ya bahan ajarnya. Nah, ada yang mau bertanya? Oke, Putri silakan bertanya. Apa itu kalorimeter? Apa itu kalorimeter? Ada yang bisa jawab? Iya, silakan. Kalorimeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur jumlah kalor atau panas yang terlibat dalam suatu perubahan atau reaksi kimia. Bisa dimengerti, Nabila? Bisa. Ya. Siapa lagi yang mau bertanya? Iya, silakan Putri. Apa itu kalorimeter larutan? Apa itu
Iya, silakan. Kalorimeter larutan adalah alat yang digunakan untuk mengukur jumlah kalor yang terlibat pada reaksi kimia dalam sistem larutan. Pada dasarnya, kalor yang perubahan suhu per kuantitas per reaksi kemudian dihitungkan kalor reaksi dan reaksi sistem larutan tersebut. Kini kalorimeter larutan dengan ketelitian cukup tinggi dapat diperoleh di pasaran. Baik. Bisa mengerti? Bisa. Oke, kalau begitu ada lagi yang mau bertanya? Saya, Iya, silakan. apa perbedaan antara entalpi dan kalorimeter? Iya, siapa yang bisa jawab? Saya Bu. Iya, silakan. Aliza. Entalpi adalah kalor yang terlibat dalam suatu reaksi kimia yang dilakukan pada kondisi tekanan tekan. Entalpi dinotasikan dengan huruf H. Kalorimeter adalah salah satu cara yang digunakan untuk mengukur perubahan entalpi reaksi. Oke. Untuk materi kalorimeter ini bisa dipahami? Bisa. Kalau begitu silakan buka LKPD-nya. Di LKPD di kegiatan 1, perhatikan di kegiatan 1. Di kegiatan 1 ini silakan dibaca. Dibaca dulu LKPD-nya di kegiatan 1. Oke, masalah yang terjadi. Pertanyaannya di situ, apa nama alat untuk menentukan kalor reaksi? Ada yang bisa jawab? Oke. Ini kan Kalorimeter larutan adalah alat yang digunakan untuk mengukur jumlah kalor yang terlibat dalam reaksi kimia dalam sistem larutan. oh, bisa mengerti? Bisa. Nomor 2, bagaimana cara menentukan kalor reaksi? Ada yang bisa jawab? Iya, silakan. Aliza. Nilai perubahan entalpi atau delta H dapat ditentukan dengan menggunakan 3 metode. 1. Melakukan eksperimen menggunakan kalorimeter untuk memperoleh delta H empiris. 2. Metode dalam penentuan kalor reaksi secara kalorimetris, yaitu kalorimetris pembakaran dan kalorimetris reaksi. 3. Menggunakan data energi ikatan. Energi ikatan adalah energi yang diperlukan untuk memutuskan 1 mol ikatan kovalen dari suatu molekul dalam wujud gas. Nanti kalorimeter ini cara kerjanya seperti apa? Iya, silakan. Kalorimeter bekerja dengan mengukur perbedaan suhu di air sekitar bejana kalorimeter antara suhu sebelum dan sesudah reaksi. Pertama, kita mengisikan reakan dalam bejana kalorimeter, lalu kita memulai reaksi dan mengukur perubahan suhu di air yang mengelilingi bejana. Perbedaan suhu air memungkinkan kita untuk menghitung panas yang dilepaskan dalam reaksi. Oke, kalau begitu hipotesis yang bisa diambil, ada yang bisa? Oke, silakan. Alat untuk mengukur gambar yang dibutuhkan atau digunakan dalam suatu proses atau tidak. Jadi bisa diambil kesimpulan untuk sementara itu bahwa kalorimeter itu alat untuk mengukur panas atau kalor ya. Oke. Kalau begitu, untuk kelompok 2 akan melakukan praktikumnya. Dan kelompok 1 dan 3 silakan mengamati dan memperhatikannya ya. Oke, kelompok 2. Untuk diperhatikan ya, karena termometernya ini cuma 1 ya,
termometernya itu cuma satu. Jadi setelah dilihat suhu untuk contohnya ya, untuk NaOH 1 molar ini ya, 1 M ini, maka setelah itu dicelupkan kembali ke air ya. Setelah dicelupkan kembali ke air, pakai tisu dilap dulu. Nah, habis itu baru dimasukkan ke yang larutan yang berikutnya. Bisa dimengerti? Bisa. Oke. Dan untuk pegangannya di tali ini saja ya. Tidak usah langsung kena di termometernya. Ya, langsung di tali ini saja. Silakan. HCl 1M dengan NaOH 1M. Udah tahu kan cara kerjanya? Oke, silakan. Semua nak, semua. Naik tidak? Atau tetap? Ketiga kah? Naik apa tidak? Larutan NaOH. Oke, silakan. Dicatat dulu. Berapa suhu awalnya? Semuanya juga dicatat ya? Dicatat ya suhu awalnya. Suhu awalnya ini 28. 28 derajat Celcius ya. Sudah? Ada perubahan? Tidak ada? ya? Naik lagi? Oh, 29. Setelah itu dicelupkan dulu. Lihat penurunannya dulu. Sampai dia turun lagi dulu. Masukin dalam air saja. Turun tidak? Turun. Oke, dinaikin. Silap dulu. Masukkan ke larutan yang kedua. Larutan yang kedua NaOH ya. HCl tadi NaOH. HCl. Larutan yang kedua HCl. Terjadi kenaikan apa penurunan? Kenaikan. Menjadi 29. Larutan masuk lagi situ. Itu dilap dulu. Masukin di lubang itu termometernya.
Oke, sini saja. Dengan yang kedua, seperti tadi ya. Ibu tidak pernah lagi ya, supaya kalian sendiri sudah. Ada perubahannya? Berapa? Itu apa? NaOH. Berapa derajat jadinya? Ya? Tadi sudah diletakkan. Sudah. Sampai 25 derajat Celcius. Lihat perubahannya, penurunannya dulu. Ada masih 30 ya. Dia panas, jadi dia harus naik. Dia panas, jadi dia harus naik. 30. Di rekaman 30. Oke. Masuk di dalam makannya. Turunkan, turunkan juga. Yang kita juga turunkan. Oke, tutup sudah tutup. Dipegang, satu orang pegang tutup. Diputarnya.
Suhunya naik apa tuh? Naik apa tuh? Naik berapa? 30. Ini mau ke 30, 32. 32. Naik lagi? Tidak, 32 ya, berhenti. Oke, 32. Kelompok 2, silakan presentasikan hasil yang kalian cobakan tadi, praktekkan tadi. Kita beri kesempatan pada kelompok 2 dulu ya, mereka untuk menjawab praktek yang mereka. Oh, NaOH itu 29, yang 1N itu ya. Ya, kalau begitu 29 tambah 29 dibagi 2 tetap 29 ya. Oke. Itu suhu awal. Suhu akhirnya 33. Jadinya suhu akhir dikurangi suhu awal jadinya 33 dikurangi 29 hasilnya di sini, tulisnya di sini. Ini toh 33 dikurangi 29 hasilnya berapa? 4 derajat Celcius. Oke, kalau begitu delta T-nya sudah tahu berapa? 4 derajat Celcius. Begitupun juga dengan reaksi yang kedua. Untuk HCl-nya berapa? 30. Sedangkan NaOH 29. Jadinya dapatnya berapa? 59. Dibagi 2 29,5. Oke, kalau 29,5 suhu awalnya, suhu akhirnya 32. Jadinya untuk perbedaan suhunya jadinya 32 dikurangi 29. Hasilnya dua koma lima. Oke, 2,5 sudah dapat 2,5 derajat Celcius delta T-nya ya di bawah ini ya. Oke, sudah. Sekarang mengumpulkan datanya. Oke, silakan masukin rumusnya dengan delta T yang ada pertanyaan di kelompok 1 2 ini. Kelompok 1 bagaimana? Delta T suhu awalnya itu untuk HCl 29, NaOH 29 juga ya. Nah, untuk mendapatkan suhu awalnya diambil rata-ratanya dari HCl dengan NaOH. HCl-nya 29 ditambah dengan NaOH 29 derajat Celcius, bahkan dibagi 2 hasilnya tetap dapatnya 29 derajat Celcius ya. Oke, kalau begitu untuk suhu akhirnya tadi dapatnya 33 derajat Celcius ya. Jadi untuk perbedaan suhunya untuk delta T yang akan dimasukkan ke dalam rumus itu T2 dikurangi T1. Jadi suhu akhir dikurangi suhu awal. Jadinya 33 dikurangi dengan 29 derajat Celcius. Hasilnya berapa? 4 derajat Celcius. Oke, 4 derajat Celcius
Ini untuk reaksi yang pertama ya. Untuk reaksi yang kedua, untuk mendapatkan delta T-nya, maka HCl-nya tadi dapatnya berapa? 28. 28 apa 29? 29. 0,5-nya? 29 HCl. Sedangkan NaOH-nya? 30. NaOH-nya 30. Jadinya rata-ratanya jadinya berapa? 29 ditambah 30 dibagi 2 jadinya 29,5. Ya, 29,5 ya. Kalau 29,5 jadinya T2-nya tadi berapa? Suhu akhir dari 0,5 tadi? 32 ya? Ya, 32 derajat Celcius. Jadi 32 derajat Celcius dikurangi 29,5 hasilnya jadinya 2,5. Ulang. Jadi hasilnya 2,5. Oke, 2,5. Ya, sudah. Kalau begitu silakan masuk ke pengumpulan datanya. Masukkan sesuai dengan rumusnya ini ya. Oke, silakan. Untuk kelompok 3. Untuk reaksi pertama ya. Untuk reaksi pertama, NaOH-nya juga 29. Jadi rata-ratanya 29 ya. 29 derajat Celcius. Suhu akhirnya itu 33 derajat Celcius. Tadi setelah dicobakan tadi itu ya. Maka untuk perbedaan suhunya delta T sama dengan T2 dikurangi T1. Jadinya 33 dikurangi dengan 29. Hasilnya 4 derajat Celcius. Oke, 4 derajat Celcius. Untuk yang reaksi kedua sama dengan pembuatannya di reaksi pertama. Nanti jangan lupa untuk mengisi LPPD yang ini ya. Oke, silakan dikerjakan. Sudah? Sudah. Jadinya dapatnya 2,1. Menjelaskan hasilnya. Silakan kelompok 2. Baiklah, kami kelompok 2 akan mempresentasikan hasil uji coba. Reaksi 1, I sama dengan M kali C kali delta T. M sama dengan A. M sama dengan volume campuran kali rol larutan. M sama dengan 100 ml NaOH ditambah dengan 100 ml HCl dikali 1 gram ml-1. M sama dengan 100 gram. B. I sama dengan M kali C kali delta T. Dalam kurung C sama dengan 4,2 joule per gram derajat Celcius. Q sama dengan 200 gram kali 4,2 joule per gram derajat Celcius kali 4 derajat Celcius. I sama dengan 3.360 joule sama dengan 3,36 kilojoule. Reaksi 2. Reaksi 2. 1. Q sama dengan M kali C kali delta T. A. M sama dengan volume campuran kali rol larutan. M sama dengan 100 ml NaOH ditambah 100 ml HCl dikali 1 gram ml-1. M sama dengan 200 gram. I sama dengan M kali C kali delta T dalam kurung C sama dengan 4,2 joule per gram derajat Celcius. I sama dengan 200 gram kali 4,2 joule per gram derajat Celcius dikali 2,5 derajat Celcius. Q sama dengan 2100 sama dengan 2,1 kilojoule. Sudah kelompok 2?
mendapatkan delta T. Untuk reaksi pertama dan reaksi kedua, untuk mendapatkan delta T, bagaimana caranya? Delta T didapatkan dari hasil reaksi HCl ditambah dengan hasil reaksi NaOH ditambah 29 tambah 29 jadi 58. Kemudian kita mencari rata-ratanya. 29 ditambah 29 58 dibagi 2, rata-ratanya 29. Kemudian perbedaan suhu atau delta T yang tadi rata-rata dengan suhu akhir tadi 33 derajat Celcius. Jadi suhu akhir dinamakan dengan T2, sedangkan T rata-rata tadi dinamakan dengan T1. Jadi delta T sama dengan T2 kurang T1 sama dengan 33 derajat Celcius kurang 29 derajat Celcius sama dengan 4 derajat Celcius. Jadi delta T sama dengan 4 derajat Celcius. Bisa dipahami? Untuk dapat dari mana delta T-nya? Sudah? Ya, kalau bisa dapat delta T-nya, maka selanjutnya bisa dikerjakan ya. Ya. Kalau begitu ada lagi yang mau bertanya? Bisa diambil hipotesis terakhirnya ya. Tadi hipotesis pertama tadi kalian sudah mengambil hipotesis pertama tadi tentang sebelum terjadinya pengujian, ya, sebelum dilakukan percobaan. Setelah dilakukan percobaan, apakah masih sama dengan hipotesis yang pertama kalian buat tadi atau berubah? Hipotesis pertama tadi mengatakan bahwa kalorimeter adalah alat untuk mengukur Jumlah kalori atau panas yang ada dalam suatu Oke, setelah dilakukan percobaan, maka bisa diambil kesimpulannya. Kesimpulannya ada di belakang. Ini sama-sama atau ada 3. Oke. Yang bisa diambil adalah hipotesis yang telah terjadi kemudian. Kelompok 2 bisa mengambil hipotesis pengujiannya setelah dilakukan uji cobanya tadi ya. Ya. Katakan, ayo. Kesimpulannya. Oke. Silakan. Bukan kesimpulan ya. Hipotesis setelah terjadinya pengujian. Berdasarkan percobaan yang telah kami laksanakan, bandingkanlah hipotesis awal kamu sekalian dengan hasil percobaan yang telah kamu laksanakan. Apabila hipotesis yang kamu tuliskan di awal kurang tepat, tuliskan kembali hipotesis yang tepat. A. Suhu dikatakan sebagai derajat panas dingin suatu benda. B. Kalor merupakan perpindahan suatu energi panas yang disebabkan adanya suhu atau usaha suatu benda atau kalor satuannya joule. C. Besar kecilnya kalor yang dibutuhkan suatu zat tergantung dari 3 faktor: 1. Massa zat, 2. Jenis zat atau kalor jenis, 3. Perubahan suhu secara matematis dapat dirumuskan Q sama dengan M kali C kali T delta 2 kurang delta 1. Pengukuran kalor jenis dengan kalorimeter didasarkan pada asap led, yaitu kalor yang diterima oleh kalorimeter sama dengan kalor yang diberikan oleh zat yang dicari kalor jenisnya. Tadi hipotesis yang pertama, alatnya yang sudah kalorimeter yang sudah kita gunakan ya. Setelah itu diambil pengujian, setelah terjadi pengujian sudah diambil hipotesisnya lagi ya, jadi berkembang. Kalau begitu di kelompok 2 ini bisa menyimpulkan apa yang telah kalian uji tadi.
kedua, metode dalam penentuan kalor reaksi secara kalorimetris, yaitu kalorimetri pembakaran dan kalorimetri reaksi. 3. Menggunakan data energi ikatan. Energi ikatan adalah energi yang diperlukan untuk memutuskan satu mol ikatan kovalen dari suatu molekul dalam wujud gas. Sudah ya? Kelompok 2 sudah mengambil kesimpulannya. Oke, silakan kelompok 2 kembali ke tempatnya. Oke, untuk pertemuan hari ini tentang praktik kalorimeter. Jadi kalian sudah tahu ya apa itu kalorimeter. Kalorimeter itu ada kalorimeter lautan dan kalorimeter POM. Ya, tadi kalian sudah bahas apa itu. Semoga apa yang kalian pelajari hari ini bisa diambil manfaatnya ya. Oke, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang energi ikatan rata-rata. Oke, untuk pertemuan kali ini Ibu akhiri. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas memimpin doanya. Sebelum kita mengakhiri pelajaran